Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis. Di channel ini kita membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kalau dokter hari ini membahas tentang rasa mual, mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami. Minimal satu kali dalam hidupnya. Nah, rasa mual ini sebenarnya adalah mekanisme normal di mana tubuh kita berusaha untuk membuang kuman, virus yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kadang-kadang seperti benda asing pun ketika tubuh mengenalnya sebagai benda asing, maka respon tubuh merasa badannya akan mual. Nah, tapi ada keadaan di mana mual ini terjadi karena kita mencium aroma makanan tertentu. Misalnya ini ya, banyak teman-teman yang ketika mencium aroma durian ya, itu sudah mulai muncul rasa mual. Bahkan ada yang sampai muntah loh. Nah, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi padahal durian itu sebagian besar adalah buah favorit orang Indonesia. Tapi ada bagian kecil yang dimana ketika dia mencium aroma durian maka pikirannya, mulutnya sudah terasa mual. Nah begitu juga dengan yang lainnya, misalnya ada orang yang ketika mencium aroma terasi dari sambal itu juga muncul rasa mual. Mungkin keluarganya bisa ditanya, pasti ada rasa mual yang ketika kita mencium aroma makanan tertentu. Nah, kalau kita lihat ada juga orang yang mabuk darat, ya, mabuk ketika naik kendaraan darat, ya, misalnya bis atau kendaraan pribadi, ketika mencium aroma seperti bensin, mencium aroma solar, itu rasa mualnya sudah muncul. Nah, kali ini di video ini kita membahas tentang munculnya rasa mual karena kita mencium bau-bau tertentu yang sebenarnya bau itu adalah hal-hal yang wajar yang sering terjadi di kehidupan kita. Bayangkan kalau kita muncul rasa mual karena aroma durian. Kita di kantor ada teman makan durian, tercium baunya. Ketika kita melewati jalan tertentu, kebetulan di situ banyak orang berjualan durian, maka rasa mual itu muncul. Nah, nanti di sini juga dokter akan kasih solusinya bagaimana kita bisa sembuh dari mual karena aroma makanan tertentu. Nah, contohnya ya, kalau orang tidak pernah makan durian, tiba-tiba mengalami fobia atau takut bahkan pada aroma durian. Kalau kita tanya, biasanya dia tidak tahu kenapa kok muncul rasa mual, rasa takut akan durian. Biasanya ini kalau ditanya ini, satu keluarga itu nggak suka durian semua. Jadi kalau misalnya ditanya, biasanya dia akan menjawab bahwa satu keluarga itu tidak menyukai durian. Kenapa nggak suka durian? Biasanya orang tuanya yang akan memberikan sesuatu semacam nasihat gitu. Karena orang tua saya juga nggak suka durian. Katanya durian tuh buah yang nggak baik. Durian tuh aromanya menyengat. Durian itu bisa buat gemuk. Durian itu mengandung alkohol. Ya, durian itu bisa buat kita mabuk. Nah, persepsi tentang buah durian yang negatif yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya ini akan membuat belief pada anaknya atau persepsi anak ini terhadap buah durian itu menjadi negatif.
Jadi di pikirannya buah durian itu buah yang nggak bagus ya, yang perlu dihindari. Sehingga karena persepsi terhadap buah durian ini negatif, itulah yang mengakibatkan ketika dia mencium aroma durian dan dia tahu itu aroma durian, maka pikiran bawah sadarnya akan bekerja bahwa ini buah yang tidak baik. Caranya tubuh untuk menghindari buah itu adalah dengan memunculkan rasa mual. Nah, ini berkenaan dengan pikiran ya. Jadi si orang ini atau anak ini atau teman kita ini yang mual ketika mencium aroma durian itu karena persepsi yang ada di pikirannya. Nah, caranya menghilangkan bagaimana supaya persepsi ini menjadi lebih baik ketika dia memandang buah durian itu sebagai buah yang enak, buah yang gizinya bagus selama dimakan tidak berlebihan ya. Nah, pertama dengan hipnoterapi. Oke, kalau kita hipnoterapi kan kita mengalami kesulitan karena kita hipnoterapi tentu kita butuh orang yang bisa melakukan hipnotis. Oke, kita lakukan yang kedua, kita melakukan afirmasi. Nah, tapi afirmasi ini kita harus lakukan berkali-kali ya. Kalau perlu cari momen yang bagus. Misalnya ketika kita mau tidur, kita mensugesti diri kita sendiri dengan mengatakan mulai hari ini saya akan makan buah durian karena saya yakin buah durian itu adalah buah yang bagus, buah yang enak. Ketika saya mencium aroma durian, maka aromanya juga terasa sebagai aroma yang menyenangkan. Nah, kita katakan kalimat ini berulang-ulang. Tapi kalau kita lakukan ini hanya 1 atau 2 kali, biasanya kalimat itu tidak bisa menembus pikiran bawah sadar kita. Jadi kita harus lakukan berkali-kali. Sebanyak berapa? Ya, rata-rata sehari kalau bisa 10 kali. Sampai berapa lama? Minimal 30 hari. Yang ketiga itu dengan mengubah pikiran kita, map kita. Caranya mengubah map adalah dengan menambah pengetahuan kita tentang apa yang kita buat sesuatu yang buat kita mual. Misalnya durian. Ya kita baca saja baca-bacaan tentang buah durian. Apa sih buah durian itu? Ketika kita mendapatkan pengetahuan tentang buah durian itu adalah sesuatu yang ternyata buah durian itu gizinya tinggi. Ternyata buah durian itu mengandung serat yang tinggi. Manfaatnya apa saja? Ternyata manfaatnya ini gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan pengetahuan yang banyak, baik dari membaca, kemudian dengan cara menonton video-video dari pakar-pakar durian, pakar-pakar gizi. Nah, kita hanya dapat informasi ternyata buah durian itu tidak seperti apa yang kedua orang tua kita katakan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang buah durian, itu tentu akan mengubah map kita atau peta pikiran kita yang ada di pikiran bawah sadar kita, dan ini akan mengubah belief kita yang tadinya kita percaya bahwa buah durian itu adalah buah yang kurang baik, dan kita berubah menjadi ternyata buah durian itu adalah buah yang baik. Sama baiknya dengan buah yang kita sukai yang lain. Misalnya kita suka anggur, ternyata sama dengan buah apel gitu ya, sama dengan buah jeruk, dan ternyata gizinya juga tidak kalah samanya. Nah, kalau sudah persepsi kita sudah berubah ya, maka apa yang terjadi? Ketika kita mencium aroma buah durian itu, maka rasa mual itu tidak akan muncul lagi. Bahkan menjadi persepsi yang bagus, kita akan menyukai buah durian itu. Karena rasa suka itu akan muncul ketika kita memiliki persepsi tentang buah durian itu sebagai buah yang baik. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin sering mual ketika mencium aroma buah durian atau buah yang lain atau makanan yang lain seperti terasi atau mabuk karena perjalanan, teman-teman bisa mengubah pikiran teman-teman dengan banyak membaca. Oke, teman-teman tetap semangat.